Bocah 7 tahun ini hanya melihat model organ manusia satu kali aja dan menggambarnya yang benar di dinding. Ini mengejutkan profesor yang sudah lama menekuni profesi itu. Tapi jenius dengan ingatan super itu autis. Ketika dia pergi ke sekolah, dia polos seperti anak kecil. Hari ini, papan reklame di mal tiba-tiba jatuh. Menimpa seorang anak kecil. Untungnya, seorang dokter dengan cepat memberinya pertolongan pertama. Dia menemukan anak laki-laki itu memiliki pembuluh darah yang patah. Dia menggunakan sapu tangan untuk menekan aorta anak laki-laki itu untuk menghentikan pendarahan. Sion melihat bahwa dia tidak baik. Dia segera menepis tangannya. Katanya pembuluh darah anak dan orang dewasa itu tidak sama. Sehingga perlu ditekan sedikit di atas aorta. Lalu dia membuka kancing kemeja anak laki-laki itu. Sepotong puing tersangkut di perut bocah itu. Dia buru-buru membuat perlindungan buatan untuk bocah itu. Tapi dada bocah itu tidak menonjol. Sion menduga dia mengalami pneumotoraks bertekanan. Harus segera ditusuk di dadanya. Dia langsung membeli disinfektan di apotik terdekat. Tapi tanpa pisau bedah dan tabung infus. Ketika dia melihat pulpen, dia langsung memikirkan cara. Pertama, dia mendisinfeksi pemotong kertas dan tabung pena. Lalu dia menggunakan tangannya untuk menemukan posisi yang tepat. Sion dengan tegas membuat sayatan di tulang rusuk bocah itu. Lalu masukkan tabung pena ke dalamnya. Segera bocah itu bisa bernapas. Orang-orang di sekitar tercengang. Sekarang tim penyelamat telah tiba. Sion mengambil tabung timah dan memasukkannya ke dalam mulut anak laki-laki itu. Dia menduga bocah itu mengalami pendarahan di perut. Darah harus segera diambil. Tapi pembuluh darahnya terlalu kecil. Sion harus memotong pembuluh darah untuk mengalirkan darah. Gerakan cepat dan tegas membuat semua orang kagum. Tetapi dalam perjalanan untuk membawa bocah itu ke rumah sakit, Sion mendengar detak jantungnya agak tidak biasa. Untungnya masuk rumah sakit. Dia meminta dokter untuk melakukan ekokardiogram untuk anak laki-laki itu. Tapi dokter bilang dia tidak mengerti. Kemudian mereka menghentikan Sion di depan pintu. Sion merasa tidak nyaman jadi dia berlari ke ruang operasi. Dia ingin mengingatkan dokter untuk melakukan ekokardiogram. Tapi dia dikeluarkan oleh dokter. Ekokardiografi. Perikarditis. Para dokter mengira dia memiliki masalah mental jadi tidak terlalu memikirkannya. Ketika mereka kembali ke ruang operasi, semua orang terkejut melihat bocah itu diberikan pertolongan pertama dengan sempurna. Bahkan dokter top di rumah sakit harus memuji. Di tengah operasi, detak jantung bocah itu tiba-tiba meningkat. Saat ini, Dohan tiba-tiba teringat kata-kata Sion. Dia menyuruh asistennya untuk membawa ekokardiogram. Lalu dia melakukan torakotomi. Mereka akhirnya menyelamatkan anak itu. Dohan memberitahu keluarga bocah itu bahwa operasinya sukses. Untungnya, bocah itu diberi pertolongan pertama tepat waktu sebelum pergi ke rumah sakit. Jika tidak, sudah terlambat untuk berada di sini. Kata ibu itu berkat rekan kerjanya. Karena Han penasaran teknik siapa yang begitu bagus. Ternyata Sion harus pergi ke rumah sakit ini untuk wawancara hari ini. Tapi dia tersingkir karena terlambat. Meskipun sutradara mencoba yang terbaik untuk memberinya kesempatan sebelumnya. Tetapi orang tidak dapat menerima bahwa orang autis adalah seorang dokter. Sebagian besar staf rumah sakit menentangnya. Dekan mengajak Sion makan. Saat ini dia melihat berita Sion menyelamatkan orang di TV. Sekarang dia tahu mengapa dia terlambat. Tiba-tiba dia mendapat telepon dari direktur. Rumah sakit yang melanggar aturan mengadakan rapat untuk memutuskan apakah akan mempekerjakan Sion atau tidak. Tapi masih ada orang yang keberatan. Direktur berkata, jika dalam waktu setengah tahun Sion melakukan sesuatu yang salah dia akan mengundurkan diri. Jadi Sion diterima sebagai magang di satu rumah sakit teratas di kota. Setelah dekan pergi, dekan departemen Ko langsung menegur Sion. Dohan pun mendatangi sutradara untuk memprotes hal ini. Tapi dekan berperan sebagai guru untuk meminta Dohan menjaga Sion dengan baik. Dohan harus mengajukan pertanyaan sulit untuk menguji Sion. Dia ingin Sion tahu bahwa sulit untuk mundur.
Tidak menyangka Sion bisa menjawab dengan lancar, seperti ada buku di depannya. Tapi Dohan menyuruhnya untuk tetap di sana, tidak perlu melakukan apapun. Keesokan harinya saat berangkat kerja, Sion melihat seorang anak laki-laki muntah. Setelah mengetahui bahwa anak laki-laki tersebut baru saja menjalani operasi kista kandung empedu 3 hari yang lalu. Ia langsung menyentuh perut anak laki-laki tersebut dengan tangannya. Sambil memejamkan mata untuk merasakan kondisi tubuh anak laki-laki tersebut. Dia menduga anak laki-laki itu menderita peritonitis. Dia memberitahu Dohan bahwa dia harus segera melakukan operasi. Tapi anak laki-laki ini adalah pasien dari kepala departemenko. Rumah sakit memiliki kebijakan bahwa dokter tidak boleh mengganggu pasien orang lain. Mereka harus meminta Jungmi untuk memanggil dekan. Tidak berharap dia bermain golf dengan pelanggan sekarang. Dia bilang butuh 2 jam sebelum dia bisa kembali. Tapi Sion berkata anak itu tidak bisa terus menunggu. Lalu dia menyeret bocah itu ke ruang operasi. Tapi dihentikan oleh kepala perawat. Jungmi tidak terlalu memikirkannya sekarang. Dia membantu Sion mendorongnya ke ruang operasi. Kepala perawat ingin berhenti tetapi didorong pergi. Pada saat ini, wakil rektor melihatnya. Sion memperhatikan bahwa detak jantung anak laki-laki itu terus menurun. Dia memutuskan untuk melakukan operasi pada bocah itu sendiri. Tetapi karena dia sangat stres, dia mengacaukan segalanya. Pada saat ini, Dohan dari ruang operasi sebelah muncul. Dia bertanya apa yang Sion ingin lakukan. Setelah mengetahui kondisi bocah itu kritis, dia memutuskan untuk melakukan operasi di kedua sisi. Semua orang G terkejut saat dengar itu. Dohan masih tenang memberikan tugas kepada semua orang. Sion berkata dia ingin mengambil bagian dalam operasi ini juga. Tapi Dohan mengusirnya. Wakil Presiden mendengar berita itu, ia langsung datang. Dohan menyelesaikan operasi di sisi lain. Lalu serahkan sisanya ke dokter di sana. Dia pergi ke kamar sebelah, berganti pakaian pelindung baru. Dia memotong luka bocah itu untuk diperiksa. Seperti yang diharapkan, luka yang dijahit oleh Direktur Ko bermasalah. Setelah mengetahui penyebabnya, mereka melanjutkan untuk menanganinya. Ketika Dohan mengira operasi sudah selesai, dia akan pergi. Sion menemukan sesuatu yang tidak biasa. Saat ini, pankreas bocah itu tiba-tiba berdarah. Diperiksa oleh Han, tetapi masih tidak dapat menemukan tempat pendarahan. Sion mengingatkannya untuk membaca resep pasien. Setelah mengetahui bahwa kepala departemenko meresepkan antibiotik dan somatostatin generasi ketiga, Dohan tak bisa percaya pada telinganya. Sion menjelaskan somatostatin akan memblokir empedu, yang menyebabkan pankreatitis dan gejala perdarahan. 10 tahun lalu, AS memasukkan obat ini ke dalam daftar terlarang. Setelah mengetahui penyebab pendarahan tersebut, Dohan tahu cara mengatasinya. Setelah beberapa saat bekerja keras, operasi akhirnya berhasil. Operasi di kamar sebelah juga sudah selesai. Direktur sangat menghormati keterampilan medis Dohan. Sekarang Dekan Ko telah kembali. Direktur hanya meliriknya dan pergi. Tapi kepala departemen Ko marah, mengkritik Dohan karena berani menyentuh pasiennya. Tidak menyangka Dohan akan meninju Sion. Memarahinya karena menjadi dokter yang tidak tahu harus berbuat apa dan berani merawat pasien lebih dibenci daripada orang yang tidak berguna. Ini sebenarnya kata untuk Dokter Ko. Dia marah dan memarahi Dohan karena tidak tahu tinggi atau rendah. Kenapa berani menyalahkannya? Tanpa diduga, sebuah bola jatuh. Suasana ketika tiba-tiba menjadi malu. Jungmi tak tahu berbicara apa. Hari kemudian, ketika Sion pergi ke ruang perawatan neonatal untuk memeriksa, dia mendengar Dr. Kim menasihati pasangan untuk menghentikan operasi untuk bayi mereka. Karena sebagian besar usus bayi sudah nekrotik. Tingkat keberhasilan operasi sangat rendah. Tapi Sion diam-diam menyuruh pasangan itu untuk mengirim bayinya ke bangsal anak. Dia bilang dia bisa menyelamatkan nyawa bayinya. Saat Dr. Kim tahu hal ini, ia marah banget. Dia mencengkeram leher Dohan, ingin memukulnya. Bayi yang baru lahir ini lebih kecil dari telapak tangan. Dokter tua itu bilang ia tidak bisa menyelamatkannya.
Tapi Sion berani mengatakan bahwa dia bisa menyelamatkan bayi itu. Dr. Kim tahu hal ini. Ia mau tanya Do-han. Katanya Do-han menantang trik untuk memikat pelanggan. Do-han masih bingung. Sion harus berbicara semua. Do-han harus meminta maaf kepada pasangan itu. Ia juga tak ada cara. Tapi setelah Dr. Ko mendengar berita itu, dia menyebarkan rumor ini ke seluruh rumah sakit. Dia mengatakan bahwa Do-han takut tidak bertanggung jawab jika operasinya gagal, jadi dia tidak setuju melakukannya. Do-han cuma senyum aja. Tepat setelah itu, dia melihat rekam medis bayi itu. Setelah baca, ia marah banget. Ternyata Dr. Kim pikir bayi ini tak bisa menyelamat lagi. Agar tidak membuang uang, dia hanya menyelesaikannya dengan cepat. Walaupun tingkat keberhasilannya hanya 20%. Ia masih mau coba. Rumah sakit mengadakan pertemuan mendesak karena ini. Saat ini, situasi bayi telah berubah menjadi lebih buruk. Yun Seo langsung masuk ruang rapat. Bayi itu tak bisa tahan lagi. Sion berdiri dan berkata bahwa dia harus segera melakukan operasi. Kemudian Sion dan Do-han berlari ke kamar rumah sakit bersama. Melihat kondisi bayi tersebut, Do-han memutuskan untuk segera mengoperasi. Dokter lain bingung banget. Sion menjelaskan bahwa bayinya lahir prematur, sehingga kemampuan mengatur dirinya sendiri tidak stabil. Jika dipindahkan, bayinya akan dalam bahaya. Ketika semua orang siap untuk operasi, bawahan Dr. Ko tidak mengizinkan mereka melakukan operasi di sini. Jika sesuatu terjadi, tidak ada yang akan bertanggung jawab. Untungnya, direktur muncul tepat waktu. Dia bilang dia akan bertanggung jawab. Sekarang tidak ada yang mengatakan apa-apa. Operasi telah resmi dimulai. Setelah operasi caesar, mereka menemukan usus bayi sangat nekrotik. Usus nekrotik harus diangkat terlebih dahulu. Lalu potong beberapa usus untuk membuat fistula untuk usus kecil. Membantu memulihkan fungsi usus. Setelah waktu yang sulit, dokter telah berhasil menyelamatkan nyawa bayi baru lahir terkecil dan teringan yang pernah tercatat. Saat Do-han ingin menjahit luka bayinya, Sion menghentikannya. Kemarin dia melihat gambar us bayinya. Dia menemukan kantong empedu bayi ada bercak hitam. Yun Seo mengatakan itu bisa menjadi kesalahan dalam USG perut. Sampai Dr. Kim datang, mereka tidak membicarakannya lagi. Sikap tegas Sion menarik perhatian Do-han. Setelah dicek, pasti ada masalah. Bayi itu memiliki saluran empedu berlubang yang sangat jarang terjadi. Pada saat ini, semua orang tak tahu melakukan apa. Yun Seo menyarankan untuk segera mengangkat kista tersebut. Tapi Sion tak setuju. Karena saluran empedu bayi terlalu sempit. Untuk terhubung dengan usus kecil. Saturasi oksigen dalam darah bayi turun. Jika tak ada cara, bayi ini akan mati. Sion menggunakan semua sel otaknya. Melakukan operasi drainase. Yun Seo meragukan cara ini. Tapi Do-han setuju. Mereka segera melakukan operasi. Akhirnya, bayi itu telah diselamatkan. Do-han mulai berubah pikiran tentang Sion. Operasi ini membuat reputasi rumah sakit menjadi terkenal. Atasan memutuskan untuk tidak menghukum Do-han. Tapi Dr. Ko dan Dr. Kim tak setuju. Pada akhirnya, direktur harus membiarkan Do-han mengambil cuti seminggu. Sion diejek oleh rekan lainnya. Mereka mengatakan bahwa karena dia membuat keputusan sendiri, Do-han yang harus disalahkan. Bahkan ada orang dorong Sion. Dia berpura-pura melampiaskan amarahnya pada Do-han. Tapi dia sebenarnya yang menyebarkan rumor. Yun Seo tidak tahan lagi, jadi dia menarik Sion pergi. Dia bertanya apakah Sion merasa bersalah. Tidak berharap Sion mengatakan itu karena dia menyelamatkan orang, dia tidak melihat ada yang salah. Sikap ini membuat Yun Seo kecewa. Ia langsung pergi, membuat Sion bingung banget. Sekarang mereka datang untuk memeriksa kamar bayi yang menangis. Dia mengambil mainan itu, ingin menghibur anak laki-laki itu. Tanpa diduga, dia merusak mainan anak laki-laki itu. Membuat anak itu nangis lebih keras. Hal ini membuat orang meragukan kemampuan Sion. Mereka meminta kepala perawat untuk mengganti dokter lain untuk anak mereka. Sion dengar semuanya.
untuk menghilangkan keraguan orang lain tentang dirinya. Sion membeli kue untuk anak laki-laki yang menolak makan nasi. Tapi ibu anak laki-laki itu membuang kue itu. Dia memarahi Sion karena tidak memiliki pengetahuan. Bagaimana Anda bisa membiarkan anak yang sakit makan yang manis-manis? Sion ingin menjelaskan tapi Yun Seo menariknya keluar. Saat keluar, ia diam-diam melihat anak itu. Ternyata anak-anak ini bersembunyi di sini untuk makan. Sion mau main dengan anak untuk tahu cara hidup dengan orang lain. Anak ini bilang ia bisa main bersama, tapi ada syarat. Katanya membuat Sion ingat memori masa kecilnya. Kakaknya udah pernah berbicara itu. Dia membawa Sion ke sebuah gua untuk dijelajahi. Akhirnya, kakaknya mati. Ingat hal ini membuat Sion pusing. Dia tidak sengaja menjatuhkan lemari dan menabrak barang pecah belah. Menyebabkan anak-anak terkena puing-puing. Orang tuanya tanya apa yang terjadi. Anak ini bilang karena Sion. Saat ini, ia tak bisa jelas apa. Ibu-ibu bertemu dengan Dr. Ko untuk bahas tentang Sion. Dr. Ko menyuruh mereka menulis permohonan kepada direktur. Jika demikian, direktur terpaksa memecat Sion. Ada kasus kritis di rumah sakit sekarang. Kondisi anak ini sangat buruk. Orang tuanya membawanya ke 5 rumah sakit, tetapi semuanya ditolak. Di sini, Dr. Ko diberitahu dari bawahannya. Ia tahu Yun Seo akan operasi untuk anak itu. Karena khawatir akan dituntut, dia tidak setuju. Saat ini, Dohan dengan sengan berwisata dengan pacar. Orang yang bisa operasi di sini cuma ada Yun Seo. Ia tak peduli kata Dr. Ko. Saat operasi, Sion menyadari yang tak biasa. Tapi Yun Seo bilang ia jangan berbicara. Memang, tak lama setelah itu, ada masalah. Akhirnya, Yun Seo tak bisa menyelamatkan anak itu.